Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, ketika kebenaran diungkapkan baik oleh Yeremia, oleh Yohanes Pembaptis, dan juga oleh Yesus sendiri, maka terusiklah hati orang-orang yang mendengarnya, yang oleh kebenaran itu diungkap kesalahan dan dosa mereka. Mereka sebenarnya tinggal dalam situasi merasa sudah nyaman, tapi karena kenyamanannya diusik baik oleh nubuat Yeremia, maka baik raja maupun imam-imam yang ada pada waktu itu dan petinggi-petinggi Israel merasa bahwa Yeremia mengabarkan sesuatu yang salah dan mengusik kenyamanan mereka, sehingga Yeremia ingin mereka bunuh. Yohanes Pembaptis yang menegur Herodes dan boleh dikatakan orang-orang pejabat tinggi pada masa itu juga tinggal dalam kenyamanan karena bekerja sama dengan penjajah, diberi fasilitas apapun yang mereka minta, mereka mau, sehingga harta, kuasa dan kekayaan sepertinya sudah tidak akan bisa diambil alih dari Herodes. Namun ketika ditegur oleh Yohanes, dia yang merasa terancam, dia yang merasa terusik kenyamanannya, kemudian tega untuk membunuh Yohanes. Begitu juga yang terjadi pada diri Yesus ketika di mana-mana dia mengabarkan kabar baik, dan orang-orang yang pada waktu itu berkuasa merasa bahwa Yesus adalah ancaman bagi mereka. Kita semua yang sudah mengambil bagian untuk mengikuti Yesus, yang kita terima sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, mempunyai risiko yang sama, bahwa ketika kita ingin menampilkan diri sebagai orang benar di hadapan situasi di mana misalnya pada saat ini banyak ketidakbenaran terjadi, ketidakadilan berlangsung di negara kita atau di masyarakat kita,
maka kita juga bisa menerima akibat yang sama. Orang menjadi tidak suka dengan kita, orang bisa membenci kita, bahkan orang ingin meniadakan kita. Tapi sebagaimana Santo Paulus, kita sedang berlari untuk berlomba dalam sebuah pertandingan yang membawa kita sampai akhir. Dengan catatan, siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Dan telah dijanjikan oleh Yeremia tentang Allah yang maha mulia, juga Yohanes Pembaptis tentang Allah yang kekal, dan Yesus sendiri sebagai Allah yang menjadi manusia menunjukkan jalan ke sana. Mari kita bersyukur bahwa tugas itu adalah tugas yang memancarkan kepada dunia sebuah terang yang besar, karena kita berada di jalan kemuliaan Kristus sendiri. Maka sekali lagi mari kita bertanding sampai akhir untuk memenangkan pertandingan itu, supaya kemudian mahkota kemuliaan bisa kita dapatkan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.